Halo, balik lagi dengan gue Desi Tegar Irsyad. Kali ini kita akan bahas film lagi. Film yang baru aja tayang ya di hari Kamis ini. Dan juga film horor yang memang katanya udah ditunggu lama banget ya sama penggemar horor Indonesia. Yang dimana ini dari YouTube channelnya RJR ya, apa tadi? RJD, yang membahas tentang horor. Dan ini diangkat dari kesaksian narasumber salah satu dari konten YouTube tersebut. Dan film ini berjudul Pengantin Setan. Oke, film Pengantin Setan ini film yang gue nggak sangka-sangka ternyata penontonnya banyak banget tadi ya di bioskop ya. Jadi rame banget dan bener-bener ibu-ibu banyak banget yang nonton. Gue nggak tahu itu tiba-tiba bisa rame banget padahal siang-siang. Jadi gue bisa simpulkan ini mungkin akan menjadi film yang cukup populer nanti nih. Mungkin prediksi gue bisa tembus 700.000 penonton, mungkin bahkan 1 juta mungkin bisa juga. Karena dari pengalaman gue, feels gue setelah nonton ini, ternyata film ini bagus juga ya untuk bisa ditonton. Dan apakah film ini recommended dan bagaimana reviewnya? Tentunya bisa langsung aja akan gue bahas di ngomongin film kali ini. Let's go. Oke, jadi film Pengantin Setan ini film yang bukan diangkat dari thread Twitter, tapi lebih diangkat dari channel YouTube ya. Menarik nih, film dari channel YouTube, kesaksian salah satu narasumber dari di channel YouTube gitu ya, yang menceritakan kisahnya dia gitu. Jadi benar-benar ada narasumbernya dan mungkin bisa kita percaya sumbernya ya, karena langsung narasumbernya yang ngomong gitu. Jadi kemungkinan besar bisa jadi ini memang beneran kisah nyata. Dan juga menariknya ini memang kisah yang bisa gue bilang gue juga beberapa kali suka dengar ya, kisah tentang jin yang menyukai manusia. Karena kita percaya bahwa adanya bangsa jin yang berjalan linear sama dengan timeline kita mungkin, tapi memang berbeda dimensinya gitu. Dimensi kita dimensi tanah, dimensi materi, tapi dimensinya jin ini kan dimensi api gitu ya. Jadi benar-benar belum tahu kita keberadaannya dan belum pernah ada alat juga yang mendeteksi keberadaan jin. Tapi kita yakini bahwa adanya bangsa jin, dan juga di beberapa kisah juga bisa gue lihat ada kisah yang menyebutkan adanya jin yang menyukai manusia. Dan di film ini menceritakan kisah tersebut, dimana dinamakan di sini jinnya jin Dasim ya. Dan juga gue sempat search juga di Google mengenai jin ini dan menyebutkan bahwa memang jin ini jin yang mengganggu manusia gitu ya. Dan mungkin bisa teman-teman search aja untuk di Google, banyak banget info-info menarik tentang literasi soal jin Dasim ini. Dan di sini gue akan membahas film ini secara detail dan juga secara teknis, apakah film ini cukup layak ditonton atau enggak. Dan untuk itu langsung aja akan kita bahas sinopsis untuk film ini. Yang pertama, menceritakan pasutri muda ya, dimana di sini pasutri muda sang istri bernama Echa diperankan oleh si Erika ya, dan juga ada Ariel di sini sang suami, dan juga ada Emma sebagai supporting aktor yaitu sang adik dari Echa, dan juga ada Ayu sebagai temennya Echa. Ini 4 karakter yang memang mungkin akan menjadi plot cerita utama ya di film ini. Dan menceritakan si Echa keluarga muda lagi mendambakan hadirnya momongan tentunya, dan udah 3 tahun belum punya momongan. Dan semenjak menikah, Echa ini sering diganggu ya oleh si jin Dasim ini, yang dimana dia diganggu melalui mimpi. Dan ternyata memang secara kebetulan di mimpi tersebut memang mimpi yang cukup bisa kita bilang mimpi dewasa gitulah ya. Jadi tentunya mimpi yang kayaknya agak nggak patut untuk diceritakan ke sang suami, karena si Echa kayaknya akan sedikit worry gitu ya tentang tanggapan suaminya. Dan lambat laun sepanjang dia menikah, di awal pernikahannya dia sering mimpi kayak gitu, dan ternyata memang itu adalah gangguan dari jin Dasim ini. Dan lebih lanjut lagi, jin ini memang ternyata menyukai si Echa gitu ya, dan benar-benar mengganggu Echa secara kehidupan di dunia nyata dan bukan lagi di mimpi gitu. Lambat laun makin parah gitu intensitas gangguannya, bahkan sampai puncaknya nanti bisa teman-teman tonton. Gangguan teror yang ada benar-benar membuat si Echa ini benar-benar stres dan ketakutan lah gitu ya. Bahkan sampai teman-temannya ya, circle utamanya, suaminya dan adiknya juga bahkan menjadi tujuan teror ya dari sang jin ini gitu. Dan apakah Echa dan keluarganya ini bisa berhasil selamat juga bisa teman-teman langsung tonton aja, karena gue nggak mau spoiler kali ini. Dan cerita ini mengangkat cerita kisah dari podcastnya
RJ apa sih tadi? RJ Podcast ya, gue lupa namanya. Tapi yang pasti kurang lebih begitu. Dan bisa gue bilang ini film yang memang di luar dugaan gue, ternyata secara plot story itu cukup menarik untuk bisa ditonton ya. Dan untuk itu langsung aja kan gue bahas untuk review dari film ini. Dimana dari yang gue suka aja dulu ya, dimana gue udah tulis di sini ya. Untuk gue yang gue suka ternyata banyak banget ya shot-shot yang bisa gue bilang cukup menarik. Ada beberapa shot POV yang bisa gue bilang beberapa kali digunakan ya. Jadi benar-benar dia mengunci si muka aktor kita ini di tengah center layar, dan benar-benar gerakannya mengikuti gitu. Jadi benar-benar dikunci di center, dan itu gue suka banget, keren jadinya. Dan juga beberapa bisa gue bilang grading warnanya gue suka banget. Dan ini salah satu film yang anti gelap juga ya akhirnya ya. Ada film horror lagi nih yang nggak gelap, dan benar-benar di situasi malam harinya di situ ada practical lightnya yang benar-benar membuat kita nggak kegelapan menontonnya gitu. Jadi ya gue suka lah, walaupun memang syutingnya malam hari, tapi di sini nggak terlihat gelap gitu. Jadi ya ini salah satu film horor yang cukup oke dari segi pewarnaan dan dari segi lightingnya. Dan selanjutnya gue suka juga di sini set tempatnya. Jadi mana set tempatnya di sini, lokasinya di Jakarta ya, udah pasti ya. Karena beberapa tempat bisa gue kenalin di situ, kayaknya di Jakarta Utara, wilayah Jakarta Kota sana. Dan juga ada beberapa angkot juga, angkot merah gue cukup kenal juga angkotnya. Jadi ini set tempat yang memang cukup deket lah dengan kita ya para warga Jakarta tentunya. Jadi gue suka. Dan selanjutnya juga gue bisa bilang di sini acting kesurupannya si Erika keren banget, gue suka tuh. Dimana dia benar-benar kesurupan dengan level yang bisa gue bilang mungkin salah satu aktris yang cukup oke untuk memerankan kesurupan di sini. Jadi gue suka banget, matanya langsung berubah, dan ya bisa gue bilang actingnya bagus juga. Terlebih lagi juga bisa gue bilang yang gue suka ada actingnya para supporting aktrisnya, itu keren-keren banget. Ada Ayu dan juga ada Emma di situ sebagai adik dan temannya, yang bisa gue bilang ada beberapa komedi yang muncul gitu dari temannya si Ayu ini. Dan gue bisa bilang itu kayaknya komedi bukan scripted, tapi memang komedi yang natural aja ya. Bahkan ada beberapa poin kayak ketika dia ngasih makan kucing di situ juga kayaknya nggak mungkin ada skrip yang menyebutkan ngasih makan kucing dan dia pergi kayaknya ya. Gue nggak tahu juga, tapi yang bisa gue tangkap komedinya natural banget, dan bener-bener gaya bahasa yang disampaikan oleh si Ayu ini gue juga kayak suka banget gitu untuk bisa melihat dia ngomong gitu ya. Jadi bener-bener oke lah secara pengkarakteran, mantep. Dan juga di sini bisa gue lihat karakter-karakter yang dibangun di sini memang karakter yang memang deket banget ya dengan kehidupan kita sehari-hari, kehidupan middle class yang memang cukup kita sering lihat ya di kehidupan sehari-hari kita lah. Yang dimana karakter Echa dan juga karakter Emma yang memang menjadi orang yang merantau ya dari kampung ke Jakarta untuk bisa bekerja, dan memang bekerja keras sulitnya di Jakarta, harus shift malam, dan ya hal-hal detail-detail kecil ini yang buat gue suka lah untuk ngelihat film ini. Dan juga di sini bisa gue lihat dari plot story, dimana plot story-nya bisa gue bilang ternyata oke juga ya. Dimana gue sempat underestimate sebenarnya di awal, gue pikir sebenarnya kayaknya film ini akan biasa aja, tapi ternyata secara plot story itu rapih gitu ya. Dan gue dibuat benar-benar pace-nya tuh pelan di awal, terus di tengah udah mulai agak naik pace-nya, dan di akhir benar-benar langsung gongnya yang cukup klimaks. Jadi gue nggak ada masalah sama plot story. Gue suka dari premis, dari inti cerita, dan sampai ke kesimpulan di akhir, endingnya juga cukup klimaks yang bisa gue bilang artinya plot story-nya cukup oke dari cerita di film ini. Dan juga terlebih lagi sang suami dengan segala masalahnya, dan memang masalahnya memang cukup dekat juga dengan kehidupan kita sehari-hari. Di sini digambarkan dengan oke banget di film ini, dimana sang suami yang worry gitu ya dengan posisi dia gitu ya, tentang karir dia, dan juga tentang dia baru menikah, dan untuk bisa memprovide keluarganya cukup worry, dan curhat kepada temannya itu benar-benar curhatan yang memang kayaknya ada gitu ya di kehidupan kita sehari-hari, sering lihat gitu ya. Jadi ya gue bisa bilang ini film memang cukup deket lah dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan ada yang gak gue suka tetap ya dari film ini, dimana gue cukup kaget sebenarnya. Cuma ada satu yang gak gue suka dari film ini, yaitu adalah setannya gak serem ya. Dimana penggambaran setannya ini bisa gue lihat di beberapa tempat cukup kelihatan gitu CGI-nya, bukan setan yang modelan prostetik makeup, bukan. Jadi benar-benar gue agak kadang kaget juga, aneh gitu ngeliat setannya ya. Ada setan bayi yang benar-benar kelihatan kayak alien jadinya, dan juga ditambah lagi setan yang jin ini benar-benar penggambarannya benar-benar kayak alien. Jadi benar-benar kayak kita nonton film monster aja gitu. Dan di beberapa kesempatan walaupun ada jump scare, gue jadi nggak kaget karena memang setannya setan kayak alien gitu ya. Jadi ya nggak membuat gue takut sebenarnya jadi setannya. Itu mungkin minus aja dari film ini, dan sisanya nggak ada. Gue cukup kaget juga ya, gue nggak bisa menemukan minus lain gitu selain dari setannya yang lucu gitu ya. Dan berikut kurang lebih untuk review gue untuk film ini. Untuk teman-teman mungkin yang punya reviewnya sendiri bisa tulis di kolom komen di bawah, kira-kira gimana untuk setelah nonton ini, apakah oke atau enggak, atau mungkin teman-teman punya sanggahan dari review gue, bisa feel free juga langsung aja tulis di kolom komen di bawah. Dan kayaknya berikut untuk review gue kali ini. Untuk teman-teman yang udah nonton, thank you banget. Dan untuk teman-teman yang baru nonton, bisa langsung klik tombol like, subscribe, dan lonceng yang ada di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar review-review penjelasan ending lainnya dari channel ini. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you buat yang udah nonton. As always seperti biasa gue Irsyad. Peace out.